Ibu saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama ada kembali dalam rumah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau mengangkat suara, mengangkat hati, memuji dan mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau
Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Jamah dan hampiri kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Biarkan kami merasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu akan memulihkan kami. Hadirat-Mu akan mendatangkan ketenangan buat kami. Hadirat-Mu akan menyembuhkan kami. Hadirat-Mu akan melegakan hati kami. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera dan pengharapan baru buat kami. Ibadah ini akan menjadi ibadah yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Ibadah ini akan menjadi ibadah yang mendatangkan pemulihan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Tuhan, otoritas dari Tuhan nyata buat mereka. Serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, lambaikan tangan satu dengan yang lain. Umat pilihan Allah.
raja bagi bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, biar kemuliaan-Mu terus dinyatakan untuk bangsa kami. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta
Bapa kami yang mulia dan Bapa kami yang setia, hari ini kami ada di rumah-Mu untuk menikmati bait-Mu Tuhan, dan kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami melalui puji-pujian ya Allah. Biarlah Tuhan terus ada bersama kami dan memberikan satu sukacita yang melimpah-limpah Tuhan, baik melalui puji-pujian, baik melalui penyembahan kami kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu terus meneguhkan kami, sehingga kami boleh semakin kuat di hadapan-Mu dan di hadapan dunia yang gelap ini Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan terus firman-Mu membimbing kami, membawa kami ke tempat rumput yang hijau dan air yang tenang, sehingga kami boleh menikmati kesejukan yang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, ada sukacita. Ya, oke, hari ini saya akan berbicara tentang mengerti panggilan dan pilihan Allah melalui pengenalan akan Dia, yaitu Yesus. Saya mau ajak saudara baca dari 2 Petrus 1. Ini agak panjang ayatnya, kita mau baca bergantian. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang keempat dan selanjutnya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam koridor ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kebenaran, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya, sekalipun kamu telah mengetahui dan telah berbuat kebenaran. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Nah, saudara, dari yang kita baca mungkin saudara bisa merangkum gitu ya, apa yang kita baca barusan, apa maksud dari firman Tuhan yang kita baca dari keseluruhan kalimat demi kalimat atau kata demi kata, saudara sudah bisa menangkap walaupun mungkin secara garis besarnya saja. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dikatakan tadi di ayat yang ketiga, di ayat pertama, karena kuasa ilahinya ya,
kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Sampai di situ dulu, ya. Nah, saudara, kenapa saya sempat merenungkan ayat ini? Kenapa Allah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita, dikatakan yang berguna untuk kehidupan yang saleh? Kenapa harus menggunakan kuasa ilahinya hanya untuk menganugerahkan? Nanti kita lihat arti anugerah. Menganugerahkan itu seperti kita memberi gitu ya, memberi sesuatu. Kenapa dia menggunakan kuasa ilahinya? Ya, kita pelajari kata keilahian atau kata ilahi itu secara singkat, saudara. Ya, dikatakan gini, karena kuasa ilahinya, ya, kuasa kealahannya. Kuasa ilahi berarti sesuatu yang adalah milik Allah, yang tidak dimiliki oleh Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah, yang tidak dimiliki oleh dunia ini, ya. Allah menggunakan hak hak kedaulatannya, hak otoritasnya gitu, ya, yang bersifat rohani, yang bersifat surgawi, ya, yang memang tidak dimiliki oleh Allah lain kecuali Allah yang kita sembah. Allah menggunakan haknya untuk menganugerahkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu tuh yang memang kita butuhkan gitu ya. Memang gak dikatakan segala sesuatu itu apa, tetapi apa yang saudara perlukan itu Allah menggunakan hak kealahannya, kuasanya untuk kita terima anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, di terjemahan yang lain saya baca, Allah sudah memakai kuasa ilahinya, artinya kuasa kealahannya, kuasa kehebatannya, kuasa kedahsyatannya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kita beribadat kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi keilahian atau kealahannya Allah itu berbicara tentang kesempurnaannya. Waktu dia menganugerahkan segala sesuatu kepada kita, dia menggunakan kesempurnaan Allah. Karena di luar Allah tidak ada yang sempurna. Dia menggunakan keunggulannya. Allah kita unggul dari Allah-Allah yang memang bukan Allah, ya, atau yang orang dunia mengatakan Allah tapi yang sebenarnya bukan Allah. Dan keilahian Allah ini atau Allah yang ilahi itu artinya menunjukkan Allah yang memang paling besar di muka bumi ini. Tidak ada Allah yang besar dan Allah yang perkasa, ya. Kemahaannya itu hanya Tuhan yang memiliki. Sementara Allah yang lain tidak memiliki kemahaan. Maha hadir, maha kasih, maha dan yang lain. Maha suci. Jadi Alkitab ingin menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan itu kepada kita Allah yang tidak tertandingi, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yang diberikan kepada kita. Ya, jadi dikatakan dengan kuasa Allah segala Allahnya itu dia menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita perlukan, bukan yang kita ingini atau kita kita ingin miliki, tetapi yang kita butuhkan untuk mendorong kita hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup taat, hidup setia. Jadi untuk melihat keilahian Allah, kekuatan kuasanya, kita dapat melihat dari karya-karyanya dan ciptaannya sejak dunia ini dijadikan. Ya. Saudara, Allah yang kita sembah ini, Allah yang menganugerahkan segala sesuatu kepada kita, itu memang Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Sementara Allah-Allah yang lain tidak bisa menciptakan. Iblis tidak bisa menciptakan, ya. Dan memang Allah yang kita sembah. Itu sebabnya pengertian tentang Allah yang kita sebut Allah dan Allah-Allah yang disebut oleh tetangga-tetangga kita itu berbeda pengertiannya. Ya. Mereka membatasi Allah. Itu sebabnya mereka katakan Allah itu perlu dibela. Seakan-akan Allah itu tidak berdaya, Allah itu lemah, gitu ya. Perlu dibela. Justru sebaliknya, saudara. Ketika kita lemah, ketika kita membutuhkan, Allah yang membela kita. Nah, inilah yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu segala sesuatu ketika kita membutuhkan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Dikatakan demikian di dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, maksudnya daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karya
hidupnya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, seharusnya tidak ada yang bisa menyangkal kalau dia memang benar mengenal Allah yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa menyangkal kekuasaan Allah yang maha dahsyat, kekuatan Allah yang kekal. Kekuatan Allah itu yang kita sembah, kekuatan yang bukan sementara, tetapi kekuatan yang abadi. Keilahiannya juga nampak dari karya-karyanya. Karya-karyanya luar biasa, saudara. Terutama karya di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara belum merasakan karya-karya Allah di dalam hidup saudara dan saya, saudara artinya belum mengenal Allah yang saudara sembah itu siapa. Ya. Jadi firman Tuhan tadi yang kita baca, Tuhan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita itu menggunakan kuasa, tidak asal-asalan. Ketika dia menebus dosa kita di atas kayu salib, itu dia menggunakan kuasanya. Allah-Allah lain tidak sanggup menebus dosa manusia. Hanya Allah yang kita sembah menggunakan keilahiannya, kesempurnaannya, kedahsyatannya, kekuatannya untuk kita bisa ditebus umat manusia. Tinggal bagaimana kita meresponinya, anugerah yang diberikan kepada kita. Jadi Allah dengan kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu berguna untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Ya. Anugerah itu sudah diberikan kepada kita dengan kuasa yang dahsyat. Tinggal kita bagaimana meresponinya anugerah Allah yang diberikan. Banyak orang yang mengalami anugerah Allah yang luar biasa, tetapi meresponinya dengan ringan. Ya. Sepertinya Allah hanya dijadikan ban serep, dibutuhkan ketika diperlukan saja. Ya. Ketika hidup dalam kesenangan, kelimpahan, Allah itu dilupakan. Ya. Seperti anak yang terhilang. Nah, apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu tadi sesuatu yang sifatnya rohani, sifatnya kudus, bukan sifat-sifat yang bersifat duniawi, yang bersifat mengandung hawa nafsu, ya, atau kesombongan dan lain-lainnya, ya. Yang diberikan Allah kepada kita adalah sesuatu yang kudus dan berharga. Nah, kebanyakan orang Kristen tidak mempergunakan anugerah yang kudus, yang berharga yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan ketika Allah memberikan kepada kita hidup berkelimpahan, kita seringkali menyalahgunakan hal-hal yang kudus dari Allah. Ya. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada apa? Kepada anjing. Ya. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengkoyak kamu. Saudara, seringkali banyak orang Kristen tidak menghargai barang yang kudus ini. Ya. Jadi dianggap itu sesuatu yang memang tidak layak gitu ya untuk diterima. Atau dikatakan melemparkan mutiaramu kepada babi. Karena babi itu tidak makan makanan yang bersih, makanan yang kotor, ya. Demikian juga anjing, ya. Itu gambaran dari hidup kenajisan. Banyak orang Kristen hidup di dalam kenajisan, lalu ingin menerima hal-hal yang kudus. Ini nggak nyambung, saudara. Hal-hal yang kudus tidak bisa diterima oleh orang-orang yang walaupun menyatakan hidupnya Kristen, tapi hidup di dalam kenajisan. Menyalahgunakan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Kembali lagi kepada respon kita. Ketika Allah menganugerahkan segala sesuatu dengan kuasanya yang rohani itu, seringkali disalahartikan dan disalahgunakan. Nah, itu sebabnya keluar ayat yang mengatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu dia berbalik mengkoyak kamu. Berapa banyak orang marah kepada Tuhan ketika dia hidup diberkati dan lain sebagainya. Ini berbicara, walaupun dia Kristen, pengenalannya sama Tuhan dangkal sekali. Hidup beribadahnya asal-asalan. Hidupnya tidak setia dan tidak taat. Hanya banyak menuntut dari Tuhan hal-hal yang bersifat jasmani, yang materi dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal yang kudus dia tidak bisa terima. Ya,
Siapa yang dimaksud orang-orang yang disebut anjing dan babi di dalam Matius 7 ayat 6? Kita baca lagi di dalam Yudas 1 ayat 4. Inilah orang-orangnya yang disebut sebagai anjing dan babi, yang tidak layak menerima hal-hal yang kudus, karena dia tidak mengerti pengenalannya akan Kristus. Hidup bertahun-tahun, bergereja, beribadah, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Sama halnya dengan orang-orang dunia, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini, ya. Banyak sekali hidupnya, ya, bahkan lebih jahat dari orang-orang dunia. Dikatakan Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan apa? Kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi lihat saudara, orang-orang ini sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi disalahgunakan. Orang-orang ini sudah mendapat peluang anugerah yang kudus dari Allah dengan kuasa ilahi, ditebus dosanya, tadinya hidup di dalam kenajisan, diangkat, dibersihkan. Kemudian orang ini menyalahgunakan, dan dikatakan orang-orang ini sudah lama ditentukan untuk dihukum, yaitu orang-orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir, saudara. Orang Kristen, tetapi yang Kristen KTP. Ya. Orang fasik dia ke gereja tapi tidak peduli. Ke gereja hanya menjadi rutinitas, kewajiban. Tetapi nggak ada kehidupan kuasa ibadah itu tidak ada. Kalau saudara baca di dalam Timotius, manusia akhir zaman, kuasa ibadah itu tidak dirasakan. Ya. Datang dengan lesu, ya pulang dengan lesu. Sepertinya firman Tuhan itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Firman Tuhan itu tidak berdampak, tidak connect dengan kehidupan. Karena terlalu gelap hidup ini, seringkali kalau kita tidak bisa merespon panggilan Allah, ya, atau tidak mendengar suara Tuhan, maka inilah yang terjadi. Kehidupan kita akan menjadi suam-suam kuku dan tidak ada kegairahan. Nah, jadi saudara, arti menganugerahkan itu, arti menganugerahkan itu artinya Tuhan memberi sesuatu sebagai hadiah yang tidak perlu dibalas gitu. Maksudnya? Bukan karena kita berjasa lalu kita dikasih anugerah. Ya. Menganugerahkan itu sama aja dengan mengaruniakan. Kalau saudara dikaruniakan anak, itu bukan hasil perjuangan saudara, tetapi itu karena Tuhan yang campur tangan, ya. Ada orang yang berjuang untuk dapat anak bertahun-tahun tidak dapat anak, ya. Tapi ya, semua itu karena pekerjaan Tuhan. Itu namanya anugerah yang tanpa tanpa kita berjuang itu dikasih, ya. Nah, kita ini tadinya orang hidup yang di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, kita ditebus, itu namanya anugerah, ya. Yang harusnya kita dihukum, tetapi kita diampuni, kita diangkat, kita dimuliakan, kita dikuduskan, itu namanya anugerah, atau kata lainnya mengaruniakan. Nah, kita sering dengar juga ada perusahaan yang kasih, ya, menganugerahkan apa gitu, ya. Kalau televisi ada acara-acara penganugerahan, artinya reward atau kasih yang lain-lain, ya. Penganugerahkan karena memang dianugerahkan karena berjasa gitu, ya, karena ada jasanya. Tapi Tuhan kebalikannya. Kita tidak berjasa sama sekali kepada Tuhan. Kita tidak memberi apa-apa kepada Tuhan, tetapi Tuhan angkat kita. Tuhan muliakan kita, Tuhan kuduskan kita. Ya, jadi anugerah itu adalah sesuatu yang memang kalau arti rohaninya Tuhan memberikan tanpa syarat, ya. Jadi gini, kalau dunia saudara berjasa dulu baru dikasih anugerah, tapi kalau Tuhan enggak. Saudara dianugerahi dulu. Baru kata Tuhan, mari respon anugerah ini, hidup setia, hidup taat, beribadah, sungguh-sungguh, supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa. Kalau kita gampang marah, gampang tersinggung, gampang lain sebagainya, kita nggak pernah dewasa di dalam Tuhan. Mau saudara ibadah sampai Tuhan datang, nggak pernah menjadi dewasa. Orang yang dewasa itu meresponi panggilan Allah dan mendengarkan suara Allah, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan.
Mari umat Allah, dengarlah panggilannya dan genapi firman-Nya. Ketika saudara mendengar panggilan Allah dan saudara sedang menggenapi firman-Nya, ya. Nah, yang kedua, dikatakan Allah menggunakan kuasa ilahinya kepada kita, menganugerahkan janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Siapa kita dikasih janji-janji yang berharga dan sangat besar? Ya, kalau kita tidak dianggap orang yang memang berhak menerima, ya, kita orang yang sebenarnya terbuang hidup di dalam dosa, di dalam kenajisan, Tuhan muliakan, gitu, ya. Makanya ada disebut batu mulia. Batu mulia itu artinya batu yang memang tadinya tidak berarti, dipoles sedemikian rupa sehingga itu menjadi batu mulia, ya. Nah, hidup kita juga demikian, saudara, di hadapan Allah. Kita yang tadinya gelap, kotor dan lain sebagainya, dipoles sama Tuhan sedemikian rupa dengan kuasa Tuhan sehingga kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita mempertahankan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, atau kita salah gunakan seperti tadi dikatakan orang-orang fasik? Makanya ada ayat mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita diciptakan tuh pada awalnya dalam kemuliaan Allah, dalam kuasa keagungan Allah. Tidak ada yang lebih agung dari Allah. Kita bukan diciptakan oleh yang lain-lain, tetapi kita diciptakan oleh keagungan dan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita makhluk yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Kenapa Allah cuma menebus dosa manusia, tidak menebus dosa iblis? Ya. Tuhan berkuasa nggak kalau mau menebus dosa iblis? Berkuasa, saudara. Tapi Tuhan tidak mau melakukan menebus dosa-dosa iblis. Karena iblis memang dari mulanya sudah berdosa kepada Tuhan dan dikatakan dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dan dari awalnya memang iblis sudah dihukum. Karena itu juga hak kedaulatan Tuhan. Tuhan mau mengasihi kepada siapa yang dia kasih. Tuhan mau menghukum kepada siapa yang dia mau hukum. Ya. Jadi saudara, bersyukurlah kalau Tuhan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Kalau Tuhan menganugerahkan janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Pertahankan, saudara. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan yang kedua kali. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan dua kali. Tuhan sudah memuliakan kita, kita pertahankan kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Janji-janji yang berharga dan yang besar, ya. Artinya janji-janji apa? Janji-janji berkat, ya. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, ya. Berkat sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Berkat-berkat yang saudara butuhkan. Tadi saya katakan berkat segala sesuatu itu artinya berkat-berkat yang kita butuhkan. Bukan berkat hawa nafsu, saudara. Lihat ini mau, lihat itu mau, ya. Banyak orang kalau ada uang apa aja dibeli, tapi tidak bisa dinikmati. Ya. Banyak orang banyak duit, apa aja makanan dibeli, tetapi belum tentu bisa dimakan. Karena banyak larangannya. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ya. Itu artinya tidak menikmati berkat karena hawa nafsu. Ya. Tapi yang Tuhan ingin anugerahkan kepada kita, apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji-janji Tuhan akan pasti, janji-janji yang kudus itu pasti akan menyenangkan hidup kita dan kita hidup bahagia di hadapan Tuhan. Dan sesuatu yang berharga dan yang mulia itu sifatnya kekal, saudara. Ya, yang Tuhan berikan. Nah, seringkali manusia mengejar hal-hal yang tidak kekal. Hanya ingin memiliki, tetapi ketika dia mati, dia tidak bawa apa yang selama ini dia kejar. Kebanyakan orang mengejar pagi, siang, malam hanya untuk sesuatu yang memuaskan daging. Tetapi hal-hal yang rohani tidak dijaga, tidak dipertahankan, bahkan tidak dikejar. Ya, dilupakan. Nah, ini yang membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Bedanya Allah, ya tadi saya sempat katakan bedanya Allah dan dunia dalam menganugerahkan sesuatu. Ya. Jadi kalau Allah menganugerahkan sesuatu kepada seseorang, baru kemudian orang tersebut diminta untuk jaga, untuk pelihara, untuk taat anugerah yang diberikan. Ya.
dan diterimanya. Misalnya anugerah keselamatan harus kita jaga, kita jaga dengan ketaatan, dengan kesalehan, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau dunia menganugerahkan sesuatu kepada seseorang, orang tersebut harus kasih kontribusi dulu untuk bisa mendapatkan anugerah. Misalnya negara menganugerahkan sesuatu kepada pejuang kemerdekaan, kalau dia berjuang untuk negara ini jadi merdeka, dia dapat anugerah bintang jasa dan lain sebagainya. Tapi Allah sebaliknya. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita terpulai, Allah menganugerahkan sesuatu kepada kita. Ya. Sama aja orang kaya yang mungut gembel di pinggir jalan, lah. Ya. Di pinggir jalan, gembel yang udah compang-camping, yang bentuknya udah nggak karuan ya, diangkat, dimandiin, dicuci, dibajuin, pokoknya didandanin, sehingga kelihatan menjadi menarik. Ya. Yang tadinya tidak menarik, itu yang Allah lakukan kepada kita, saudara. Itu yang Allah lakukan. Makanya Allah melakukan itu dengan kuasa yang tidak bisa dilakukan dengan Allah-Allah lain, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tadi saya bahas tentang di awal bahwa keilahian Tuhan itu artinya Allah melakukan dengan kesempurnaan. Kesempurnaannya, keagungannya, kedahsyatannya. Ya. Jadi Allah mengangkat kita bukan karena kita berjasa kepada Tuhan, bukan karena kita hebat di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita masih lemah, tidak ada apa-apanya, kita tuh bahkan di bawah titik nol gitu ya, lebih parah. Roma 5 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Ketika masih berdosa. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita hidup suci, hidup kudus. Allah menganugerahkan atau menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan Yesus mati di atas kayu salib ketika kita lagi berdosa. Ketika kita lagi najis, lagi kotor, lagi terpuruk gitu. Dunia nggak bisa lakukan ini, iblis nggak bisa lakukan ini. Siapapun tidak bisa lakukan ini kalau tidak punya kuasa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita bisa mengasihi orang-orang, kita bisa punya kepekaan kepada orang-orang yang hidup kekurangan kalau kita memang memiliki kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Seberapa besar kepedulian saudara sama orang-orang yang hidup di dalam kekurangan? Orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Sementara kalau kita tidak punya anugerah dari Tuhan, kita menutup mata, saudara. Kita nggak mau lihat. Terserah lo deh, urusan lo susah, jangan libatin gue lah, istilah gitu. Gue nggak mau ikut campur urusan lo, susah sendiri. Jangan bawa-bawa. Ya, itu orang dunia, saudara. Tetapi sebagai orang yang dianugerahkan segala sesuatu oleh Allah yang menarik kita dengan kuasanya, ya, kita punya kuasa. Kita bukan menunggu, tetapi kita mencari orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Untuk saudara jadi saluran berkat. Tangan saudara tuh panjang kemana-mana. Bukan panjang tangan ya saudara. Saudara siap membantu siapa aja yang membutuhkan pertolongan saudara. Itu baru disebut pengenalan kita kepada Kristus itu benar. Ya. Pengenalan kita itu benar. Jadi untuk menerima janji berkat Tuhan yang luar biasa dan berharga, ada beberapa hal yang harus dengan sungguh-sungguh kita lakukan. Ya. Dikatakan tadi demikian di dalam ayat 5 sampai yang ke-7. Ya. Dikatakan justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya. Berusaha artinya apa? Berusaha meresponi anugerah Tuhan, panggilan Tuhan. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Dikatakan berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini saudara poin-poin yang harus kita miliki, yang harus kita kejar,
Yang harus kita dikatakan sungguh-sungguh berusaha mendapatkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang kudus. Kalau saudara belum bisa menangkap ini, ya pengenalan kita akan Kristus masih dangkal, saudara. Sebab dikatakan di ayat 8, sebab apabila itu sifat-sifat ilahi yang tadi disebutkan ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Amin. Kalau saudara memiliki tadi itu, saudara akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Artinya kita memiliki pengenalan yang benar, yang benar-benar benar, yang betul-betul benar. Ketika kita memiliki tadi hal-hal yang rohani, ya, ini hal-hal yang kudus. Hal-hal ini tidak bisa diberikan kepada anjing dan babi yang tadi disebutkan di dalam Matius 7. Ya. Hanya orang yang mengenal Yesus dengan benar. Pengenalannya apa ya? Dekat, bergaul dengan Tuhan. Tahu sifat-sifat ilahi Tuhan, keilahiannya, keagungannya. Dikatakan kita dibuat berhasil. Kalau kita tadi mengejar, berusaha poin-poin rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan nggak mau melakukan hal yang sia-sia. Sesuai dikatakan jangan memberikan hal yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Babi nggak kenal mutiara. Babi hanya kenalnya ampas tahu, ampas padi dan lain sebagainya. Anjing juga makannya tuh sesuatu yang jatuh dari meja tuannya, remah-remah, ya, tulang-tulang, sisa-sisa makanan bekas. Ya memang ada anjing-anjing mahal dikasihnya juga makanan yang mahal, karena memang anjingnya mungkin menyenangkan, ya. Tetapi yang dimaksud anjing di sini nih bicara tentang kenajisan. Jangan beri sesuatu yang kudus kepada orang yang najis, yang tadi dikatakan orang fasik yang menyalahgunakan kasih anugerah Tuhan. Nah, saudara, keberhasilan pengenalan kita akan Kristus berarti kita juga menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Yaitu pikiran apa? Tidak menganggap dia itu hebat gitu. Tidak menganggap, saya paling hebat. Itu yang ada di pikiran Kristus, ya. Dikatakan Yesus itu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Yang sebenarnya kalau Yesus mau mengagungkan dirinya, dia punya punya otoritas, punya kedaulatan, tapi dia nggak gunakan. Kesetaraannya dengan Allah juga tidak digunakan oleh Yesus. Dia dikatakan orang yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini perlu kuasa juga, perlu kuasa ilahi. Tanpa kuasa ilahi ini nggak bisa, ya. Perlu kuasa, saudara. Nah, di dalam hidup kita perlu kuasa Allah untuk melakukan segala sesuatu di dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Kita perlu kuasa Allah. Kalau saudara nggak memiliki kuasa Allah, saudara jatuh bangun di dalam dosa. Karena jalan sembarangan, jalan tanpa tujuan, jalan sempoyongan, ya. Tetapi kalau kita memiliki kuasa, kita bisa melakukan ini. Kita menjadi orang yang rendah hati dan kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bagaimana memilikinya? Kita belajar dari firman-Nya. Kita genapi firman-Nya, ya. Jadi yang menggenapi firman itu kita yang menerima firman, yang dianugerahkan firman. Dikatakan Yesus itu juga mengajarkan kepada kita untuk kita merendahkan diri dan taat sampai mati. Kita mau taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai mati, ya. Sehingga apa? Karena Tuhan melakukan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan dikatakan Yesus itu dikaruniakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama artinya nama yang paling berkuasa di antara nama-nama penguasa yang ada di dunia ini, ya. Saudara nggak bisa meminta sesuatu di dalam nama iblis. Di dalam nama Yesus itu terjadi, amin. Ketika saudara percaya dengan iman, ya. Saudara, beda. Yesus melakukan, dia yang paling tertinggi,
baik di bumi dan di surga, dia dengan kuasanya merendahkan diri serendah-rendahnya, dikatakan bukan hanya mengambil rupa seorang presiden gitu ya, mengambil rupa seorang pengusaha konglomerat yang terkenal, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu budak yang harganya murah. Di zaman perjanjian lama, budak itu kalau sudah dibeli sama tuannya, itu diperlakukan apa saja budak itu harus turun. Jadi Yesus mengambil rupa seorang budak, bukan seorang presiden, bukan seorang pengusaha konglomerat ya. Beda dengan iblis. Iblis melakukan sebaliknya. Iblis tidak maha sempurna, tapi dia berlaku seperti yang sempurna ya. Iblis tidak maha kuasa, tapi seakan-akan dia paling berkuasa, lebih berkuasa dari Tuhan. Dan dia seringkali memanipulasi ya. Manusia seringkali ditipu dan dibohongi. Dan iblis tidak punya perasaan. Dia nggak peduli orang mau tersinggung, orang mau marah ya, orang mau apapun, dia nggak peduli. Iblis nggak punya perasaan, beda dengan Yesus. Dalam kesombongannya, iblis ingin menunjukkan kepada manusia bahwa dia lebih hebat dari Allah. Meninggikan diri, ingin disembah seperti Allah. Iblis cemburu kepada Allah. Itu sebabnya dikatakan, aku ingin menyaingi yang maha tinggi. Hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah ya. Dan sampai Tuhan datang, iblis tidak akan pernah mau bertobat dan sujud di hadapan Allah. Dia hanya sujud karena dia takut sama Allah. Tetapi bukan berarti dia bertobat ya. Iblis sudah disediakan hukumannya oleh Allah. Itu sebabnya kita jangan menjadi pengikutnya. Mari kita setia dengan Allah melalui pengenalannya yang benar. Jangan asal-asalan beribadah. Sungguh-sungguh setia. Persiapkan diri saudara. Kejar hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani, bukan yang materi. Kadang orang malam jadi siang, siang jadi malam untuk hanya cari uang dan ya hal-hal yang materi yang tidak dibawa ke dalam kekekalan. Tetapi hal poin-poin yang tadi saya sebutkan, itu saudara bawa ke dalam kekekalan. Jadi sebagai orang Kristen, apa saja yang harus kita miliki? Yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan, kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri. Kuasai pikiran, hati, dan perasaan saudara, supaya tidak gampang terkontaminasi dengan keadaan yang semakin jahat ini. Ketekunan, kesalehan, ya, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Yang dimaksud kasih akan saudara-saudara, orang-orang yang di sekitar kita yang dekat, yang kenal. Bahkan dikatakan kasih kepada semua orang. Untuk itulah kita dipanggil. Tetapi di ayat 9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Kita nggak bisa lihat sesuatu yang baik. Semuanya gelap, semuanya hitam. Dan cara picik itu artinya apa? Cara pikir kita sempit. Nggak bisa melihat sesuatu yang besar. Yang apa yang dunia katakan kita ikuti. Tetapi yang Allah katakan kita nggak bisa ngerti. Nah itu yang dikatakan picik, pikiran kita tidak luas. Kita buta, karena kita lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara kalau melakukan poin-poin yang tadi disebutkan dan pikiran saudara luas, saudara memperluas jangkauan saudara. Dikatakan saudara tidak pernah akan tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan, sekali lagi, Tuhan mengaruniakan, menganugerahkan hak penuh untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya. Nah saudara, Paulus mengingatkan kita yang merasa kita sudah setia beribadah, sudah teguh imannya, sekalipun telah mengetahui ya tentang segala sesuatu kebenaran. Paulus ingatkan kita, jangan lengah, waspada, jangan lengah. Dikatakan, aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Artinya sebelum dia meninggal, dia mau ingatkan, jaga kekudusan, jaga kesetiaanmu, jaga ketaatanmu. Jangan hidup sembarangan. Jangan meremehkan ibadah. Ya.
Seperti yang dikatakan oleh Yesaya, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi perhatikan ketika saudara ada di tempat ibadah, apakah hati saudara jauh dari Tuhan? Apakah saudara memang dekat dengan Tuhan? Banyak orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi pikirannya nggak dekat dengan Tuhan. Pikirannya kemana-mana. Ya. Jadi sebab dikatakan aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah kuberitakan kepadamu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergianku kamu selalu mengingatnya semua itu. Apa semua itu? Ya poin-poin tadi. Ya. Hidup dalam kebaikan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga sikap kita, jaga mulut kita. Jaga semua anggota tubuh kita agar kita terus hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita sedang menggenapi firman Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi saudara jangan kejar hal-hal yang materi, kejar hal-hal yang kudus. Itu yang membuat kita menjadi dewasa dan iman kita semakin teguh menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Ayat yang terakhir karena waktu saya sudah habis. 1 Korintus 14 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Allah itu kudus. Allah itu tidak sanggup lihat yang kotor-kotor. Allah itu tidak sanggup lihat yang najis-najis. Allah itu kudus. Makanya waktu Yesus di kayu salib, Allah memalingkan mukanya. Allah nggak sanggup lihat anaknya kotor, najis. Ya, najis karena dosa manusia semua ditumpahkan kepada Yesus. Allah nggak sanggup. Ya, karena Allah itu kudus. Itu sebabnya dikatakan berusaha hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Bukan kejar materi, bukan kejar harta yang sifatnya tidak kekal. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah yang harus kita kejar dan kita miliki? Apakah kita mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan di muka bumi ini, atau kita mengejar sesuatu yang akan kita bawa ke surga, yaitu kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan lain-lain. Ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Mari saya undang pemain musik naik ke atas, kita nyanyikan lagu Suci Suci Allah Maha Kuasa. Bagi
kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Materaikan Tuhan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, biar kami terus hidup kudus di hadapan-Mu, hidup layak dan berkenan Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menggenapi setiap firman yang kami dengar, agar kehidupan firman boleh ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau hidup seperti Engkau Yesus, memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya silakan. Bapak dan Ibu, tadi waktu masuk ada amplop 2, ada amplop Natal dan amplop persembahan, supaya mulai dari bulan Agustus panitia sudah memutuskan akan mengedarkan amplop Natal itu minggu kedua, minggu keempat, kalau ada minggu kelima. Jadi hanya 2 kali, saudara-saudaraku, karena kita nanti mau undang tamu namanya Judika Sihotang, saya maksudnya. Oke, hari kita berdiri bersama-sama supaya saudara tidak. Oke. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami juga sangat bersyukur anak-anak kami menikmati hadirat-Mu. Mereka terus akan mengenal Engkau. Mereka akan terus mengabdikan dirinya kepadamu. Karena itulah kerinduan kami. Mereka tidak akan pernah melupakan Engkau. Anak-anak kami terus akan mengiring Engkau. Karena hari esok, masa depan itu ada di tangan-Mu. Dan berikan masa depan itu kepada anak-anak kami yang sedang beribadah, menyembah Tuhan. Dan hari ini berkati seluruh pekerjaan kami, berkati seluruh usaha kami, berkati seluruh bisnis kami, berkati rumah tangga kami, berkati pernikahan kami, berkati sekali lagi anak-anak kami. Apapun yang kami sedang kerjakan, apapun yang sedang kami rencanakan, buat semuanya berhasil karena Tuhan menyertai kami. Itulah yang membuat kami berhasil. Sertai kami ketika kami keluar dari rumah kami. Berkati kami sehingga janji-Mu kami keluar diberkati oleh Tuhan, dan masuk pun ke dalam rumah kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap apapun yang sedang kami kerjakan. Berkati doa-doa kami, berkati kerinduan-kerinduan kami dan harapan-harapan kami di hadapan. Kami ingin memberi persembahan. Setelah meninggalkan tempat ini, Tuhan juga memberkati semua persembahan-persembahan kami. Kami memberi dengan mengucap syukur. Kami memberi karena kami tahu Tuhan sangat luar biasa memelihara kami. Di kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini, selalu berkat Tuhan berlimpah, selalu berkat Tuhan ada buat kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Biarkan berkat kesehatan juga ada di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Hari ini kami mau pulang dan meninggalkan tempat ini. Saudara-saudaraku, dengarkanlah janji Tuhan buat saudara dan saya pada pagi ini, atau di dalam ibadah yang kedua ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan yang sama juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, supaya engkau tetap berjalan di dalam terang-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Hari ini Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau tangan Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf kemanapun dan apapun yang dia lakukan berhasil, tangan Allah yang sama menyertai engkau hari ini. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus turun dan menyertai engkau
hari ini sampai Maranatha. Haleluya, mari kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.